Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12. Ya, mohon teman-teman tetap semangat ya. Walaupun cuaca Desember ini hujan, kita hari ini hadir pada tanggal 1 Desember 2023 ya, pukul 7 malam ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat teman-teman ya. Oke, Bang Rory, Bang Tommy, terima kasih ya. Sembari menunggu yang lain ya, nanti mohon teman-teman pas apa ya absensi mohon open kamera ya agar bisa sebagai bukti kita kepada Bapak Pimpinan Ketua Rektor kita. Ya kita mulai teman-teman, nanti saya kirimkan ya. Ini ada tugas ketiga, lalu nanti tinggal tugas keempat ya. Mohon dikirimkan dengan lengkap dengan jawaban berkualitas teman-teman, sehingga harapan saya Anda mendapatkan nilai terbaik ya teman-teman ya. Ya, kita akan masuk dalam strategi manajemen pemasaran ya. Ini bukan pemasaran pertama ya, di mana kita akan bicara tentang strategi manajemen pemasaran dalam tingkat daur hidup produk atau product life cycle ya. Kita akan melalui siaran ini kita akan siaran live streaming ya pada tanggal 1 Desember 2023. Kita sudah masuk ke bab 11 pertemuan ke-12 ya. Ya kita mulai saja teman-teman ya, di mana dalam produk itu ada 4 tahap ya. Contohnya 4 tahap dari produk itu adalah tahap perkenalan, lalu berikutnya tahap pertumbuhan, lalu ketiga tahap kedewasaan, lalu keempat adalah tahap penurunan ya. Artinya produk ini mengalami penurunan dalam penjualan. Tentunya kalau produk ini mengalami penjualan penurunan, tentu perlu adanya perubahan-perubahan dalam produk Anda ya. Ya, kita ambil contoh misalnya produk air minum dalam kemasan merek Aqua ya, pertama kali diluncurkan sejak tahun 1970-an dan berkembang pesat ya, dan juga melakukan pengembangan inovasi produk seperti Maison ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya Maison, dan juga melakukan kerjasama dengan teknologi atau produk industri dengan merek Danone dari Prancis ya, dan sekarang sudah menguasai market leader di Indonesia, khususnya kemasan air mineral di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat produk Aqua ini sudah cukup lama ya, bukan cukup lama, sangat lama sekali, sejak tahun 1970-an, berarti lebih dari 50 tahun, dan sudah berkembang perusahaannya ya, dan cabang-cabang apa pabriknya ada di Sukabumi, di Medan ya, dan di beberapa daerah di provinsi. Dan produk ini selalu mengingatkan ya, misalkan kita ke restoran atau ke rumah makan atau ke hotel ya, selalu identik air mineral adalah dengan sebutan aqua ya. Misalkan kadangkala banyak konsumen meminta ada aqua ya, dengan identik artinya produk aqua adalah permintaan yaitu produk air mineral ya. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman bagaimana gambar hidup produk dan garis keuntungannya. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman ya. Artinya kalau volume penjualan meningkat ya, tentunya produk seperti Aqua tentu tidak langsung apa ya, tidak langsung top dengan demikian mudah ya. Tentunya ada suatu apa perjuangan perjalanan ya dalam perkenalan ya, lalu bertumbuh menjadi pertumbuhan teman-teman ya, perhatikan ya. Lalu produk ini mengalami kematangan ya, artinya sudah disukai uh, pasar di Indonesia. Lalu pada suatu titik mengalami penurunan ya, artinya konsumen ingin suatu hal yang lebih ya. Nah, kita perhatikan produk Aqua nanti ada contohnya ya, di mana produk Aqua mengembangkan produknya dengan berbagai kemasan ya, yang tadinya ada dalam bentuk botol beling, lalu ada botol plastik 500 gram, 500 mililiter, sorry ya. Lalu ada produk 1,5 liter, 2 liter ya, produk galon dan sebagainya ya. Lalu ada juga produk mininya ya. Sehingga kalau kita lihat keuntungannya pertama-tama ini di bawah angka 0 ya. Artinya kalau perkenalan mengalami kerugian ya, kita tunggu kawan kita masuk nih kawan-kawan ya. Oke, iya. Silakan Bang Irwanto.
bergabung, Rian bergabung, eh, Mas Prastio Rahardi silakan bergabung ya. Sehat selalu ya kawan-kawan ya. Selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, oke oke Bang Irwanto ya. Jadi kita lihat ada penurunan ya waktu awal-awal produk ini diperkenalkan, lalu pertumbuhan ada keuntungan ya. Lalu kedewasaan untungnya oke banget ya. Dan di satu sisi produk akan mengalami penurunan karena konsumen ingin meminta suatu produk-produknya yaitu yang agak lebih ya, atau fitur-fiturnya agak lebih atau keistimewaannya agak lebih ya. Ini kita lihat dari produk Aqua memberikan berbagai apa ya, bentuk kemasan ya, ada yang 500 ml, 700 ml ya, 1 liter ya, dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya kita lihat slide berikutnya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Tentunya tadi kan saya bicara uh, perubahan inovasi dalam produk itu pasti terjadi ya teman-teman ya. Kita tidak bisa pungkiri teman-teman. Dari situ Ya, saya artinya teman-teman kita perhatikan ya. Dulu mungkin kita 10 tahun yang lalu ada produk namanya komputer ini ya, yang sangat besar ini ya, sebelah kiri ya. Dengan perkembangan inovasi zaman sekarang ya, kita lihat ada produk laptop ya, yang sekarang sangat mudah dibawa dan juga bisa kita lakukan konferensi atau pembelajaran ya. Hari ini kita bisa pembelajaran, bisa ketemu Abang Prastio Rahardi ya. Saya lihat sangat ganteng sekali ya, kayak anak muda. Nah, ini ya. Lalu kita bisa ketemu Bang Tommy, Bang Irwanto ya. Nah, dengan perubahan inovasi produk ya, kita harus ikuti teman-teman ya. Artinya perkembangan inovasi produk atau teknologi ya ini sudah terjadi di depan mata kita ya, artinya kita harus mengikuti perubahan inovasi ya atas permintaan konsumen atau atas inovasi produk yang semakin meningkat ya, semakin meningkat dalam teknologi ya. Nah ini contohnya kawan-kawan ya. Oke, kita masuk lagi Bang Toga. Oke Bang Toga, silakan masuk Bang Toga. Nah selanjutnya teman-teman, ini aja deh ya, lebih mudah lagi deh ya. Contohnya kawan-kawan ya. Artinya kalau dulu ada produk handphone ya atau alat telekomunikasi ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, produk Nokia ya. Nah, dengan perkembangan Nokia semakin canggih ya, tentunya konsumen juga ingin meminta fitur yang lebih mudah ya, lebih gampang ya dengan berbagai apa ya, fasilitas-fasilitas ya. Nah, sekarang ada produk Samsung ya. Nah, produk Samsung ini menampilkan fitur-fitur misalkan handphonenya atau telepon pintarnya bisa berkomunikasi melalui ya hari ini ya, melalui Zoom online atau melalui YouTube atau melalui email, Gmail ya, Twitter, Facebook dan berbagai hal ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri teman-teman bahwa dalam daur hidup produk ya tentunya akan terjadi perubahan ya, perubahan teknologi, perubahan uh, permintaan konsumen yang semakin berkembang ya, dan tidak kita bisa pungkiri lagi mungkin hari ini tahun 2023 10 tahun ke depan apa yang terjadi kita tidak tahu lagi ya, mungkin kita harus mengikuti lagi perkembangan teknologi yang semakin atau perkembangan inovasi-inovasi yang semakin cepat ya dalam dunia marketing ya. Oke, setelah tadi laptop ya, laptop atau komputer, lalu telepon pintar kita lihat teman-teman ya. Lalu sekarang teknologi semakin berkembang lagi ya. Nah, mungkin zaman-zaman dulu menggunakan kompor atau apa ya, kompor minyak tanah atau kompor gas ya. Sekarang dengan memasak rice cooker ya, dengan listrik atau teknologi radio ya. Ini kita bisa lihat polytron ya. Artinya teman-teman perkembangan teknologi inovasi harus kita ikuti ya. Misalnya produk Indonesia yang sukses seperti Mas Pion ini, teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, produk akan berkembang lagi ya. Bisa kita lihat teman-teman ya, misalkan produk Wings Group ya, Wings Group kita lihat ya, dengan menyediakan berbagai
macam-macam produk ya teman-teman ya. Misalnya ada Mama Lemon, ada apa nih? Zing, ada Sistema, ya, ada Kodomo, ada mie sedap ya. Indomie pun juga melakukan hal demikian teman-teman ya. Artinya berbagai apa nih? Berbagai rasa ya, ada rasa apa nih? Mie goreng, rasa mie rendang ya, mie goreng rendang ya, rasa kari ayam ya, ada rasa soto ya, dan berbagai hal ya. Artinya permintaan konsumen semakin meningkat teman-teman ya. Artinya kita harus siap ya, siap permintaan konsumen ya, keinginan konsumen, perubahan teknologi dan berbagai hal-hal yang sekarang dalam dunia marketing bisnis tidak kita duga ya. Nah, kita lihat lagi contoh-contoh misalnya. Nah, bisa kita lihat teman-teman teh botol ya. Ada teh botol sosro dengan berbagai kemasan ya. Mungkin Anda familiar dengan bentuk botol ya, ada lagi botol plastik ya. Ada lagi dalam botol kemasan sebagai berikut ya, ada yang dalam kemasan kecil, dalam bentuk apa nih kemasannya, dan kemasan 1 liter ya. Ada juga kemasan 230 mililiter ya. Lalu Sarimi dengan produk-produknya dengan berbagai variasi ya, bisa kita lihat teman-teman ya, ada rasa soto, mie goreng rasa ayam kremes ya, lalu apalagi ya, ya berbagai hal ya, yang kita bisa lihat contoh di gambar melalui layar di YouTube ini ya. Lalu bagaimana perkembangannya berikutnya kita bisa lihat Bimoli ya teman-teman ya, berbagai kemasan ya, artinya setiap produk akan melakukan perubahan-perubahan ya. Ada kemasan 1 liter, 2 liter, ada 500 mililiter, ada dalam bentuk minyak goreng dalam bentuk cup ya. Berikut juga Aqua teman-teman, perhatikan ya. Nah ini artinya produk-produk Aqua pun juga melakukan perubahan ya dalam bentuk kemasan ya. Tadi saya bilang ada kemasan galon, kemasan apa nih 2 liter atau 1,5 liter ya, 700 mili ya, ada 800 mili, ada berbentuk gelas dan berbagai hal ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita perhatikan bagaimana produk-produk tersebut ya. Artinya mohon diperhatikan ada dibagi empat portofolio ya. Pertama, produk tersebut disebut tahap anak bawang atau underdog ya. Yaitu perusahaan masih dalam tahap perkenalan dengan pasar ya. Tadi saya ceritakan bagaimana produk Aqua atau produk Indofood ya pada awal-awalnya merintis usahanya ya, tentu lebih banyak kos pengeluarannya ya untuk bagaimana mempromosikan produk tersebut ya. Lalu ada juga tahap tanda tanya, artinya kondisi potensi pasar tinggi ya, tetapi pengusaha belum mampu melakukan action untuk meningkatkan investasi bisnis. Mungkin kalau dikatakan modalnya kurang cukup ya kawan-kawan ya. Lalu berikutnya teman-teman kita perhatikan. Iya, iya. Ada tahap bintang star, ya artinya kalau produknya sudah oke, sudah dikenal oleh masyarakat, ya artinya produk itu menjadi bintang, ya dicari, ya. Nah kita masukkan lagi teman kita Muhammad Rifki, silakan masuk, ya. Di mana produk menjadi bintang lapangan dan telah menguasai pasar, ya. Misalnya kita tanya dengan teman kita Muhammad Rifki, bagaimana produk Bank BCA, Bank Mandiri, ya. Tentunya banyak digunakan oleh masyarakat ya. Lalu Starbucks, Cafe, McDonald, teh botol Sosro ya. Lalu apalagi Indofood dengan produk Indominya, Wings Group ya, dan berbagai produk-produk lainnya ya yang sudah mapan ya. Lalu tahap keempat adalah tahap mencapai sukses ya. Artinya cash cow artinya produk tersebut dalam grup perusahaan telah memberikan keuntungan berkelanjutan ya dan sudah sukses lebih dari 50 tahun dalam berbagai bisnis usaha atau berbagai jenis produk ya. Kita bisa lihat contoh-contoh produk yang sudah sukses berhasil ya. Misalnya Unilever Group ya, Kompas Gramedia Group, Wings Group ya, Cap Orang Tua ya, Indofood Group
ya, Bank Sentral Asia, dan produk-produk yang sudah dikenal oleh masyarakat ya. Jadi teman-teman ya, untuk merintis usaha ini ya, saya nggak mengajarkan Anda untuk menjadi orang apa ya, shortcut ya, jalan pintas ya. Nggak ada tuh ya jalan pintas ya. Jadi semua usaha bisnis ini dilakukan dengan suatu perjalanan yang panjang, perjuangan yang panjang ya, dengan kekuatan yang luar biasa, effort yang luar biasa ya teman-teman ya. Ini penting sekali ya. Sehingga tadi saya ceritakan ada tahap anak bawang, tahap tanda tanya, lalu ada tahap bintang star ya, artinya produk Anda sudah oke, udah mantap, udah dikenal masyarakat Indonesia, udah dikenal di Asia, Asia Tenggara ya. Lalu tahap mencapai sukses artinya bagaimana Anda memelihara atau maintenance bisnis Anda ya agar berkelanjutan ya, atau Anda mempercayakan bisnis Anda kepada generasi berikutnya ya. Jangan sampai di generasi Anda sukses, di generasi kedua Anda serahkan kepada anak Anda atau keturunan Anda berantakan. Nah ini ya, banyak kejadian teman-teman ya. Jadi bagaimana Anda memelihara manajemen perusahaan dengan baik, industri usaha dengan baik, ya Anda mewariskan usaha ini kepada orang-orang atau personal-personal yang tepat ya. Lalu berikutnya gambar portfolio produk bisa kita lihat ya. Nah, ini sudah saya ceritakan bagaimana ada bintang, ada question mark ya, artinya modalnya belum ada, cash flow tinggal pelihara ya. Lalu ada juga underdog ya, belum dianggap apa-apa ya, masih keadaan rendah ya. Nanti dibaca lagi teman-teman ya. Nah, artinya nanti dibaca lagi, mohon dibaca lagi bagaimana kalau usaha bintang ya, artinya ekspansi terus ya. Ekspansi memperluas pasar. Lalu kedua, bagaimana menguasai pasar, ya, pemasaran yang proaktif, ya, lakukan promosi, menjaga kualitas, meningkatkan pelayanan, publisitas penting, ya, itu bisa diterapkan pada diri Anda, ya. Misalnya Anda walaupun Anda usianya mungkin sekarang pada usia 35 seperti Bang siapa ya, Bang Toga atau Bang Firdaus, ya, bisa Anda meningkatkan. Bagaimana nih? Anda bisa dikenal dengan masyarakat atau dikenal oleh konsultan bisnis ya. Artinya Anda harus tingkatkan skill Anda ya. Network Anda, jaringan Anda, kualitas Anda ya. Terus tata bicara communication bisnis Anda ya. Lalu kalau tanda tanya, nah ini jangan sampai tanda tanya ya. Investasinya berat, penelitian pengembangannya masih trial and error ya, masih rekayasa teknik, menembus pasar masih sulit ya. Masih memperbaiki desain produk ya. Kadang-kala kalau tidak berhasil ganti apa nih? Ganti dalam bidang lain ya. Jadi keluar dari bisnis apabila tidak berhasil ya. Lalu bagaimana anak bawang ya? Ya, tadi ada anak bawang atau underdog ya, atau masih belum dianggap apa-apa ya. Mengurangi kapasitas dan disalurkan ke produk lain ya. Introduksikan produk baru. Cari celah pasar yang mana yang bisa digarap ya. Kalau pasar Indonesia Barat sangat berat ya, bagian Indonesia Barat sangat berat, pindah ke Indonesia Timur ya, di mana mungkin peluangnya lebih terbuka lebar ya. Lalu berikutnya lakukan hit and run ya, artinya tetap berusaha ya, mengembangkan produk Anda. Kalau tidak berhasil keluar dari bisnis ya. Lalu sapi perah, nah kalau udah sukses ya usaha Anda harus dijaga ya, dipelihara, pasar dijaga, konsumen dijaga ya. Ciptakan produk baru ya, seperti Aqua atau Indofood ya. Lalu memperluas bisnis baru, mencari mitra baru ya. Mitra baru misalnya di Sumatera Utara bagaimana bisa kita kerjasama, di Kalimantan, di Sulawesi ya, di Kupang ya, lalu di Bali bisa nggak kita mencari mitra baru ya, sehingga pengembangan pasar kita, pengembangan bisnis kita semakin meluas teman-teman ya. Lalu berikutnya kita perhatikan, artinya saya ingin ingatkan bahwa pengembangan produk baru itu diawali dengan pencetusan ide, ya, gagasan, penyaring ide, pengujian, strategi pemasaran yang sesuai. Ya. Dulu orang, kalau kita belajar dari sejarah Pak Tirto Utomo, bagaimana memasarkan produk Aqua, air putih, orang merasa apa ya, merasa ya kurang ini ya, dianggap aneh ya. Tetapi kita lihat 50 tahun kemudian ya, atau tahun 2023 ini ya, produk Aqua, orang lebih mengenal produk Aqua ya,
misalnya di hotel bintang 5, di restoran ya, atau di tempat-tempat strategis ya, tidak mungkin mencari produk lain ya, karena image orang Indonesia air putih adalah Aqua ya. Nah, selanjutnya Anda juga melakukan analisa bisnis, pengembangan produknya bagaimana, pengujian pasarnya bagaimana, cocok nggak nih ya, dan akhirnya sampai pada langkah-langkah penjualan bagi produk Anda sehingga produk Anda bisa berhasil, teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman perhatikan ini ya, gambar langkah-langkah pengembangan produk ya. Kalau Anda pilih saya sebagai manajemen skripsi manajemen pemasaran ya, tentunya saya akan tanya nih bagaimana produk Anda bisa berhasil ya. Ya, nggak sekedar teori-teori doang ya. Jadi saya ingin pembuktian bagaimana penerapan aplikasi teori di perusahaan Anda ya. Ya, ini penting ya. Jadi saya mengajarkan Anda untuk menjadi sarjana yang tangguh, sarjana yang bisa menganalisa ya, bukan sarjana yang cuma teori terus ya, teori ya. Jadi cuma jago teori ya. Nah, gambar lengkap pengembangan produk pertama pentingnya penciptaan ide, kawan-kawan ya, mohon dilihat ya. Lalu penyaringan ide, lalu pengembangan dan pengujian, strategi pemasaran ya, lalu analisa bisnis ya, apakah produk ini oke, ya, lalu bagaimana produk ini dikembangkan, prototipenya, ya, ini penting sekali, ya. Lalu produk yang Anda luncurkan harus diuji pasar, ya, test market, ya, test market. Apakah diterima produk Anda, ya? Ini jadi pertanyaan, ya. Kalau nggak diterima, kenapa? Ya? Tapi kalau diterima, Anda harus juga mendengar juga apa ya permintaan konsumen, ya, keinginan konsumen, ya. Mungkin harus ada ditambahkan sesuatu, ya, agar lebih bermutu atau berkualitas ya. Lalu terakhir adalah penjualan, komersialisasi ya. Ini pentingnya ya, teman-teman ya. Gambar-gambar langkah untuk pengembangan produk ya. Ini jelas sekali ya. Selanjutnya tugas studi kasus ketiga, teman-teman ya. Jangan malas-malasan teman-teman ya. Banyak yang kemarin tugas kemarin masih ada yang belum kumpulkan ya. Saya nggak nanti saya akan beritahu ya berulang-ulang teman kita ada yang belum kumpulkan tugas kedua, tugas ketiga, tugas keempat sebelum ujian tengah semester ya. Saya nggak tahu nih gimana nih ya. Ini penting sekali apalagi kalau Anda bergerak dalam bidang manajemen marketing bisnis ya. Nah, teman-teman dalam bab 11 ini ya kita lihat teman-teman tentang pengembangan bisnis produk bahwa perusahaan dalam posisi anak bawang atau perusahaan yang masih baru, underdog, ya, berada posisi dilema, ya, pastilah ya, karena masih baru, masih permulaan, ya, karena bersaing dengan perusahaan organisasi bisnis yang telah mapan dan sukses, ya. Jelaskan bagaimana perusahaan yang disebut anak bawang atau anak kemarin sore atau anak apalagi underdog, ya, atau yang tidak dianggap bisa berhasil, ya, menjadi keberhasilan the winner champion ya, bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal dan lebih sukses ya. Contohnya apa ya? Anda bisa lihat Aqua ya, Unilever, Bimoli ya, atau Bank BCA, Bank Sentral Asia atau Bluebird Group ya. Anda pilih salah satu ya. Jelaskan dengan mantap bagaimana perusahaan anak bawang atau anak kemarin sore bisa lebih berhasil ya. Jelaskan dan berikan contohnya ya teman-teman ya. Minimal 100 kata, boleh lebih ya. Jadi dalam marketing ini saya sudah berikan tugas studi kasus 1, 2, 3 ya dalam bentuk analisa ya. Anda harus bisa menganalisa, rajin membaca teman-teman ya. Ya. Rajin membaca berbagai ilmu-ilmu marketing bisnis ya. Sebab sekarang dunia marketing bisnis ini sangat ini ya kompetitif ya dalam dunia global ya. Dan kumpulkan melalui email yang sudah ditetapkan teman-teman ya, sudah tahu ya emailnya ya. Jadi yang telah ditetapkan di WA Group. Tugas 1 sudah saya berikan ya. Tugas 2 sudah saya berikan. Tugas 3 hari ini sudah saya berikan, tinggal tugas 4 terakhir ya. Ujian akhir semester harap hadir ya. Nah, saya tidak akan melayani lagi, kemarin ada UTS secara online, tidak akan melayani ya. Saya harap UAS hadir ya. Apapun alasannya, reasonnya saya tetap
Anda harus hadir ya. Bagaimanapun nanti akan jadi permasalahan ya. Sebab ada juga pertanyaan kok ada enak banget gitu ya, semua semua ujian bisa di online kan ya. Jadi nanti ada teman-teman kalian cemburu ya. Jadi teman-teman juga perhatikan juga ya, jangan sampai saya memberikan keringanan jadi ada kritikan kepada teman-teman ya. Jadi penting sekali teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, kirimkan tugas studi kasus dalam pertemuan ujian akhir semester ke email yang telah ditentukan. Saya harap jangan ditunda-tunda ya mahasiswa, ya kerjakan mulai sekarang, jangan menunda waktu. Jadilah mahasiswa yang terbaik ya bagi keluargamu ya, do the best for your family ya, and also your organization company ya. Artinya jadilah yang terbaik untuk keluarga Anda dan perusahaan Anda ya, sehingga ada yang membanggakan, kita bisa, kita menang, kita berjaya, dan kita sukses teman-teman ya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana tentang langkah-langkah pengembangan produk ya, perhatikan teman-teman ya. Ini nanti akan banyak nanti dalam ujian akhir semester saya akan lebih banyak studi kasus ya. Tentunya dalam studi kasus saya mengajak Anda berpikir analisa ya, bukan berpikir tentang teori terus teori itu dipindahkan ke tulisan Anda. Jadi apa nih benar yang real kenyataan dalam lapangan dunia marketing bisnis ya. Lalu kita lihat bagaimana ini ya, pedoman strategi portfolio produk, dibaca lagi kawan-kawan ya. Kalau perusahaan sudah sukses tentu akan memelihara usahanya, memaintenance ya, agar usaha berkembang ya. Jadi teman-teman tolong belajar kepada apa ya, orang-orang sukses ya, seperti pendiri Gudang Garam Group ya, Michael Hartono ya. Orangnya sederhana ya, sampai apa ya, makan apa tuh, tahu gejrot ya. Padahal beliau ini orang sukses ya, tapi tetap sederhana ya. Nah, dari kesederhanaan ini kita belajar kenapa mereka bisa sukses ya, sukses dan berhasil ya. Lalu bagaimana gambar portfolio produk ya, bisa kita lihat teman-teman. Lalu tahap-tahapnya ya, ada tahap bintang star ya, artinya sudah terkenal, tahap mencapai sukses, cashco ya, artinya tinggal memelihara, tinggal mengembangkan ya. Nah, ini ya, bisa nggak nih kalau Anda berada di tahap bintang star dan tahap cashco ya. Lalu tahap anak bawang ya, underdog ya, atau anak kemarin sore ya, masih masih belum dianggap apa-apa, atau tahap tanda tanya ya, karena kekurangan modal, walaupun peluang apa bisnisnya terbuka lebar, tetapi karena kekurangan daya modal atau modalnya belum cukup. Nah, ini ya, bagaimana menjadi pengusaha atau bisnismen yang tangguh ya. Lalu bagaimana dengan produk-produk yang sudah berkembang? Kita lihat, perhatikan teman-teman ya. Aqua Bimoli ya. Gambarnya jelas ya teman-teman ya. Lalu bagaimana produk yang berhasil? Tesosro dan Sari apa nih? Mie instan Sarimi ya, mie instan Sarimi ya. Lalu ada Wings Group ya, dan Indofood ya. Oke ya. Lalu bagaimana pengembangan bisnis, di mana teknologi semakin berkembang ya, dengan penggunaan rice cooker, apalagi alat-alat entertainment ya, VCD, radio tape, dan berbagai TV digital dan TV apa lagi ya, TV yang semakin canggih teman-teman. Berikutnya kita perhatikan lagi bagaimana dunia teknologi semakin berkembang ya. Ini contohnya teman-teman ya. Ya, jadi perubahan teknologi akan terjadi ya, mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat ya. 5 tahun, 10 tahun lagi kita tidak tahu lagi apa yang berubah ya. Tapi harus kita ikuti. Lalu berikutnya perubahan produk teknologi dan berbagai hal yang semakin canggih ya. Sehingga kita lihat gambar produk hidupnya dalam life cycle produk, bisa kita perhatikan. Ya, tadi ada 4 tahap, mohon dibaca kembali. Ya. Demikian teman-teman, jangan lupa nanti dikerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3 ya. Sehingga saya harapkan nilai A dan nilai B semakin baik ya. Mohon juga kehadiran tatap mukanya juga diperhatikan ya. Ini banyak juga teman-teman yang tidak hadir, hanya hadir di online, tapi juga online-nya juga
apa ya, matikan kamera ya. Nah, baik teman-teman, demikian pertemuan kita hari ini, hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, pertemuan ke-12. Kita akan ketemu lagi di apa ya, minggu minggu besok di tatap muka ya, kelas ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang sangat bagus ya. Mohon open kamera teman-teman, biar ada bukti buat Bapak pimpinan kita, Pak Wisman Siregar ya. Oke, Mas Prastio, Mas Irwanto, Bang Tommy, Bang Rory ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya dalam studi kasus ini, sehingga Anda mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih pertemuan hari ini. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Dan saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Salam sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sukses semua, sukses semua ya. Oke. Oke, terima kasih ya.